Di dalam hadis tersebut diceritakan bahwa Nabi besar Muhammad SAW diceritakan pernah meminta tolong seseorang namanya Urwah. Nabi meminta tolong Urwah untuk dibelikan seekor kambing, dan kemudian Nabi memberi Urwah uang 1 dinar koin emas. Jadi Islam saat mulai berkembang dulu sudah mengenal mata uang yang terbuat dari emas dan perak. Orang menyebutnya dinar untuk yang emas dan dirham untuk yang perak. Makanya ketika kasus tadi betul, uangnya emas, tidak ada masalah, ya. Nah, Nabi memberi Urwah uang 1 dinar koin emas. Hei Urwah, tolong belikan aku seekor kambing, kata Nabi. Berbekal uang 1 dinar koin emas ini, kemudian Urwah pergi mencari seekor kambing. Dan ternyata si Urwah bisa membeli 2 ekor kambing dengan 1 koin dinar emas. 1 dinar dapat 2 kambing. Di perjalanan pulang, karena Urwah tahu Nabi hanya perlunya 1 ekor, yang 1 ekor lagi oleh Urwah dijual. Laku 1 dinar juga. Jadi kalau berdagang, kalau kita ngacu ke hadis ini, kalau berdagang untung 100% itu boleh. Si Urwah kan untung 100%. 1 dinar dapat 2 kambing, dijual lagi 1 kambing dapat 1 dinar lagi. Ya, untuk 100%. Cuma bedanya Urwah ini sahabat Nabi. Sesampainya di Nabi, diserahkanlah itu kambing pesanannya Nabi, sambil uang yang 1 dinarnya dikembalikan. Itu bedanya. Kalau kita kan masuk dompet, ini untung gua, ya kan? Untung gua. Kalau orang dikembaliin, ya kan? Nah, saking salahnya Nabi sama Urwah ini, Nabi sampai berdoa khusus untuk Urwah, dan kemudian beliau berkata, hei Urwah, jangankan kambing, debu pun kamu jual, kamu pasti untung, katanya. Ada di dalam hadis Bukhari Muslim. Rupanya si Urwah seorang pedagang, ya. Nah, dari hadis tersebut diambillah kesimpulan bahwa 1400 tahun Hijriah yang lalu harga 1 ekor kambing itu setara dengan 1 koin dinar emas. Dari mana kesimpulan ini diambil? Pertama, Nabi adalah orang yang sangat bijaksana. Ketika beliau memberi uang 1 dinar untuk dibelikan seekor kambing, maka uang tersebut akan cukup untuk membeli seekor kambing, tidak kurang dan tidak berlebih. Itulah sifat Nabi. Adapun Urwah ini bisa membeli 2 ekor kambing dengan 1 koin dinar, itu karena kepandaian dia dalam hal menawar. Dia itu seorang pedagang. Mungkin dia bilang gini, ini kambing buat Nabi, kalau lu gua doain, kasih gua bonus 1 kan kali itu, kasih 1 ya. Ya. Tapi kesimpulannya adalah bahwa pada zaman itu 1 koin dinar emas itu setara dengan 1 ekor kambing. Dinar emas sebagai mata uang umat Islam sampai dengan hari ini masih diproduksi. Berdasarkan penelitian sejarah, dengan ditemukannya bukti-bukti sejarah, maka yang disebut 1 koin dinar emas itu adalah terbuat dari emas 22 karat dengan berat 4,25 gram. Ini ketentuannya. Jadi terbuat dari emas 22 karat dengan berat 4,25 gram. Itu ketentuan 1 koin dinar emas. Nah, negara-negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam seperti Indonesia mencetak sendiri dinar emasnya boleh. Makanya Anda akan ketemu dinar emas yang diproduksi oleh PT Aneka Tambang, Antam. Kalau Bapak Ibu pergi ke Malaysia, Bapak Ibu akan ketemu dinar emas yang diproduksi oleh negara Malaysia. Jangan kaget, logonya beda. Kalau Anda ke Turki, Anda akan ketemu dinar emas buatan Turki. Malah saya pernah beli. Jangan kaget, tidak sama logonya. Boleh. Yang penting terbuat dari emas dengan kadar dan berat yang sama. Pertanyaannya, kalau saya punya dinar emas yang diproduksi oleh Turki, Anda punya dinar emas yang diproduksi oleh Antam, kita tukeran, mau nggak? Pasti mau. Kenapa? Karena nilainya sama, terbuat dari emas dengan kadar dan berat yang sama.
Tapi kalau Bapak Ibu punya uang $50, saya punya uang 50.000, tukeran mau nggak? Pasti nggak mau, padahal namanya punya saya lebih banyak loh. Ya. Nah, tapi kalau dinar emas pasti mau. Berapa sekarang satu koin dinar emas? Saat ini satu koin dinar emas itu di angka 1,8 sampai 2,1 juta per koinnya. Setiap hari angkanya berubah karena dia terbuat dari emas, tergantung harga emas saat itu. Tapi kurang lebih di angka 1,9 sampai 2,1 juta per koin. Pulang dari sini cari orang jualan kambing akekah. Masih cukup nggak untuk beli 1 ekor kambing? Masih. Subhanallah, sebuah data, sebuah fakta yang kita tidak bisa bantah, bahwa 1 koin dinar emas dari zaman Nabi dulu sampai dengan hari ini masih bisa membeli 1 ekor kambing. Tahun 70 saya ngantar ayah saya beli kambing, harga 1 ekor kambing itu Rp7.000. 7.000 tahun 70. Kalau Bapak Ibu sekarang punya uang 7.000, boro-boro kambing, sate kambing aja nggak cukup. Bener nggak? Tapi tahun 70 1 koin dinar emas itu seharga 9.000. Kalau Bapak Ibu punya 1 koin dinar emas yang dibeli tahun 70, sekarang 2014 itu koin dinar emas masih bisa membeli seekor kambing yang layak. Itu fakta. Itu fakta. Fakta, ya kan? Kita nggak bisa bantah, ya. Nah, oleh karena itu banyak orang mengatakan kenapa emas itu zero, inflasinya 0. Ya, nah ini penting. Ya, kenapa banyak orang mengatakan emas itu inflasinya 0? Gini ya. Ini pengertian zero inflasi supaya Anda tidak kepancing sama investasi emas yang mengiming-imingi keuntungan, karena sesungguhnya Anda tidak pernah untung. Ya, kenapa tidak pernah untung? Makanya dia disebut zero inflasi. Gini, kalau saya pegang emas, tiba-tiba harga emas ini turun, tapi nggak balik lagi, turun aja gitu, nggak balik lagi. Tidak pernah terjadi. Ya, yang ada kan balik lagi, ya, Pak, lebih tinggi lagi. Tapi ini mah turun, tapi nggak balik lagi. Jangan sedih, karena sesungguhnya Anda tidak pernah rugi. Kenapa? Tidak pernah 1 koin dinar emas jadi tinggal sepotong kambing, tetap 1. Ya. Kalau yang namanya rugi kayak tadi beli 7.000 bisa beli kambing, sekarang sate kambing aja nggak cukup. Nah itu yang namanya rugi. Ini tetap 1 kambing. Ya, artinya ketika harga emas turun, semua komoditas akan turun. Kalau dia nggak balik lagi. Ya. Nah, begitupun kebalikannya, Pak. Ketika harga emas ini naik, jangan senang. Kenapa? Karena sesungguhnya Anda tidak pernah untung. Buktinya apa, Pak? Buktinya tidak pernah 1 koin dinar emas itu bisa membeli 10 ekor kambing, tetap 1. Artinya ketika harga emas naik, semua komoditas itu naik. Kalau nggak percaya, ibu-ibu mungkin ingat tahun 2007 ketika harga emas ini 200.000 per gram, harga beras terbaik itu 4.000-5.000 per kilogram. Sekarang harga emas ini di angka 450 sampai 500.000 per gram. Harga beras yang terbaik itu di angka 9.000 sampai 10.000 per kilogram. Betul? Artinya ketika harga emas naik, semua komoditas ikut naik. Ya, oke. Terus ada pertanyaan begini, Pak, kapan saat yang paling tepat untuk membeli emas? Gampang. Saat yang paling tepat untuk membeli emas adalah saat kita punya uang. Selesai. Iya, ngapain dipikir emas, harga emas naik apa turun, orang dia zero inflasinya. Yang benar itu kayak ibu saya, punya uang beli emas, punya uang beli emas. Ibu saya tuh nggak buta huruf, tapi nggak pernah baca koran.
Dan dia nggak pernah tuh kalau mau beli emas lihat dulu harga orang, lihat grafik, lihat statistik, nggak pernah. Pergi aja ke pasar, beli emas, ya kan? Mereka tuh beli emas. Itu cara terbaik membeli emas, gradual buying. Dan kalau udah beli emas, nggak pernah dipelototin harga emas tiap hari sama ibu saya, nggak pernah. Ini mau baru beli emas 1 gram aja udah dipelototin harga emas tiap hari, sakit hati. Karena harga emas berubah terus tiap hari. Ya, yang benar itu beli emas, simpan, udah ketemu 3-5 tahun yang akan datang, selesai. Nggak usah sama kayak gini lah. Kalau bapak ibu nabung uang di bank, pernah nggak bapak ibu itu mikirin harga dolar sekarang terhadap rupiah berapa? Nggak pernah kan? Ya nabung aja. Harusnya beli emas juga seperti itu. Sehingga akhirnya kita punya emas di berbagai harga. Dan kenaikan emas yang bergejolak sangat tajam setiap hari itu udah nggak ada artinya lagi ketika Anda punya uang beli emas, punya uang beli emas. Udah nggak ada artinya lagi. Karena Anda ada di berbagai posisi harga. Kalau saya patokannya bukan harga emas turun atau naik. Mau beli emas itu punya uang apa enggak, gitu aja. Punya uang pasti saya konversi ke emas. Saya ngikutin ibu sekarang. Begitu dapat uang potong beli emas, begitu dapat uang potong beli emas. Dan saya punya anak itu 3. Itu setiap bulan minimal satu anak itu 5 gram. Sekarang udah di 10 gram. Dulu awalnya di 1 gram. Dulu 1 gram, satu anak 1 gram kasih nama. 1 gram kasih nama. Sekarang udah bisa 10, kadang-kadang 20 gram satu anak. Buat tabungan dia nanti, kalau dia udah besar. Ya. So, Anda lakukan itu 5-10 tahun lagi ketemu saya, Anda akan berterima kasih pada saya. Yakin saya. Ya, yakin saya. Ya, nggak 1 tahun, 5 tahun pasti ketemu saya, pasti akan berterima kasih sama saya. Ya. Nah, ada pertanyaan begini, Pak Ruli, kalau emas itu tidak mendatangkan keuntungan, ngapain beli emas? Mendingan beli deposito. Tiap bulan saya dapat bunga. Kalau ini nggak ada untungnya. Saya bilang, saya walaupun ini tidak memberikan keuntungan buat saya lebih senang pegang ini. Kenapa coba? Daya beli saya tetap sama. Daya belinya tetap sama, Pak. Ya, oke, kita ajak hitung ya.